Ya, bagus sekali. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong satu orang untuk pimpin doa. Ayo, silakan. Ibu guru serta teman-teman semua, sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar hari ini, marilah kita mengawali kegiatan ini dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak Anya sudah memimpin kita dalam doa. Oke, Ibu ingin absen dulu hari ini. Apakah semuanya hadir, anak-anak? Hadir, ya bagus. Harus pertahankan kehadiran seperti ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kemarin. Kemarin kan ada tugas. Silakan maju untuk mengumpulkan tugas. Ayo. Masih ada lagi? Sudah semuanya kumpul? Ya. Sudah semuanya? Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Pembelajaran kemarin kita merangkai alat elektrolit. Ya, betul sekali. Jadi alat uji elektrolit yang dirangkai oleh kelompok ini bawa atau tidak hari ini? Bawa. Bagus. Oke, coba kalian perhatikan slide di depan. Sudah lihat? Sudah. Jadi pertemuan kemarin kita sudah merancang yang namanya alat uji elektrolit. Ibu ingin tanya, dan kemarin juga ada yang sudah menyimpulkan apa itu larutan elektrolit dan non elektrolit. Caca. Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Ya. Sedangkan larutan non elektrolit, ada yang tahu? Anya. Larutan yang tidak dapat menghantarkan arus. Iya, jadi larutan non elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, selanjutnya perhatikan lagi slide di depan anak-anak. Sudah lihat ini gambar apa? Alat uji elektrolit. Iya, alat uji elektrolit. Alat ini yang kemarin sudah dirangkai masing-masing kelompok. Adakah yang tahu apa fungsi dari alat ini? Ada lihat saja, ada lihat fungsinya. Ya, betul sekali. Jadi fungsi alat ini untuk menguji larutan. Dengan tujuan pembelajarannya, perhatikan di depan. Dengan prosedur kerja yang telah ditentukan, siswa dapat melakukan eksperimen tentang perbedaan sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua hari ini adalah setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyimpulkan ciri larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat. Oke, sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? Perhatikan lagi gambar di depan. Ayo, sudah lihat? Apakah ini? Angkat tangan yang tahu. Ini gambar apa lagi? Anya? Alat uji elektrolit. Iya, betul. Alat uji elektrolit. Ada lagi apa di situ? Coba lihat baik-baik. Selain alatnya di situ ada apa lagi? Ada gelas kimia. Ada apa lagi? Ada larutan. Iya, betul sekali. Jadi, perhatikan pertanyaan di sini. Bagaimana sifat larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan percobaan? Pertanyaan ini kita simpan dulu. Oke, anak-anak? Iya. Sekarang, pembagian kelompok untuk belajar. Perhatikan pembagian kelompok ini. Kelompok 1 Anya. Iya. Kemudian Dimas, Jen, Ana Ersia, dan Febronia. Silakan duduk per kelompok anak-anak. Untuk kelompok 1. Bentuk kelompok tuh. Perhatikan, sudah LKPD-nya. Dan temukan masalah yang ada di LKPD-nya dan diskusikan masalahnya. Kemudian ikuti langkah-langkah di situ. Ini Ibu yang tanya, kita mau melakukan eksperimen tentang sifat dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. LKPD di situ ada alat dan bahan yang disediakan. Jadi untuk alat uji elektrolit itu masing-masing kelompok. Ibu tanya dulu, untuk kelompok 1 bawa atau tidak? Mana kelompok 1? Oke, sudah ada ya alat uji elektrolit. Kelompok 2.
bekerja sama dengan baik karena segala proses kegiatan kalian hari ini Ibu akan nilai. Ada lembar penilaiannya di sini yang akan Ibu pakai. Jadi Ibu harap kalian harus bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian sambil dikerjakan eksperimen ini LKPD-nya harus diisi ya anak-anak. Iya, harus. Anak-anak, sekarang kita masuk ke pengembangan dan penyajian hasil ya. Jadi Ibu minta untuk kelompok maju presentasi, dan kelompok yang maju presentasi pertama ini Ibu minta kelompok 1, silakan. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kita dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari uji elektrolit kami. Dan di sini kami tadi telah menguji 5 larutan, yaitu larutan gula, larutan garam dapur, dan larutan cuka, alkohol, dan juga air keras. Larutan yang termasuk dalam larutan non elektrolit yaitu larutan gula dan juga larutan alkohol. Larutan yang termasuk dalam larutan elektrolit lemah yaitu larutan cuka dan juga larutan air keras. Larutan yang termasuk dalam larutan elektrolit kuat yaitu larutan garam dapur. Larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik karena tidak terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Silakan Ibu, dan selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami perwakilan dari kelompok 2. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, kami dapat mengetahui bahwa larutan yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat yaitu larutan garam dapur dengan lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas. Dan yang termasuk ke dalam elektrolit lemah yaitu larutan gula, larutan cuka dengan sifat bola lampu tidak menyala dan terdapat gelembung gas. Yang termasuk ke dalam non elektrolit yaitu alkohol, dan juga larutan gula karena bola lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Lampu menyala redup, terdapat gelembung gas, termasuk larutan elektrolit. Ya, jadi bola lampu menyala redup dan terdapat gelembung gas. Maka air keran itu tadi kalian mengatakan bahwa air keran merupakan larutan elektrolit lemah. Jadi Ibu mengambil kesimpulan bahwa hasil praktikum kalian hari ini berhasil dengan hasil pengamatan juga betul. Ibu minta silakan kumpulkan LKPD-nya. Silakan masing-masing kelompok. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, lalu kumpulkan LKPD-nya. Menuliskan rangkuman di kertas atau di catatan kalian. Ibu kasih 3 menit. Setelah itu Ibu tunjuk saja untuk dibacakan poin-poin yang kalian dapatkan. Silakan ditulis di buku catatan. 3 menit waktunya. Adelia, ya. Apa yang Adelia simpulkan untuk pembelajaran hari ini? Berdiri ya. Silakan. Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui tentang sifat-sifat dari elektrolit, yaitu elektrolit kuat, lemah, dan juga non-elektrolit. Ada 5 sifat dari elektrolit kuat. Gula lampu menyala terang, dan terdapat banyak gelembung gas. Ya, bentar. Tepuk tangan dulu. Kemudian, kesimpulan dari sifat dari larutan elektrolit lemah. Reginalis, elektrolit lemah. Gula lampu menyala
hingga tidak menyala dan memasukkan gelombang gas yang sedikit. Oke. Sekarang larutan non-elektrolit. Caca. Tidak ada gejala. Ya, gejala apa itu apa? Gejalanya seperti apa? Tidak menyala dan tidak terdapat Ya, jadi gejala dari larutan non-elektrolit itu bola lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelombang gas. Sekarang Ibu tanya lagi Dimas. Harus bisa semuanya karena sudah praktikum. Oke, Dimas, mengapa larutan elektrolit itu bisa menghantarkan arus listrik? Karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Iya, tepuk tangan dulu. Sedangkan larutan non-elektrolit, kenapa sehingga larutan non-elektrolit itu tidak bisa menghantarkan arus listrik? Ada yang tahu angkat tangan? Iya. Anya. Larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik karena tidak terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Oke, jadi benar sekali. Nah, kalian Ibu simpulkan bahwa kalian sudah mengerti pembelajaran hari ini. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya ini Ibu ingin mengetes kemampuan kalian. Ibu akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran ini dengan Ibu memberikan cross test. Siap anak-anak? Ya. Harus siap. Di atas meja Ibu ulangi, di atas meja hanya pulpen karena lembaran jawaban dan soalnya Ibu sudah siapkan. Semua bukunya ditaruh di dalam laci. Tidak boleh kerjasama, masih kerja sendiri-sendiri. Oke, baca soal dan kerja. Tidak saling nyontek, ingat kerja sendiri-sendiri, soalnya punya itu. Masing-masing punya soal. Baca waktu. Waktunya masih 3 menit. Jadi yang sudah baca. Sudah semua mengumpulkan? Oke anak-anak, sekarang Ibu kirimkan tugasnya di WA grup kita ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas minggu depan dikumpulkan ya. Oke. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan perhatikan dulu slide di depan. Oke, satu orang baca kuat. Siapa yang mau baca? Dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ya, betul sekali. Yang lain sudah baca? Sudah. Dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi Mudah. Maka harus semangat belajar demi masa depan kalian dan cita-cita kalian, ya, anak-anak. Ya. Bisa? Bisa. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Minggu depan dan pertemuan-pertemuan selanjutnya juga harus selalu menyenangkan. Baiklah, hari ini proses pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kemudian minggu depan kita akan masuk lagi ke bab yang baru tentang reaksi redoks, anak-anak. Sebelum kita belajar tentang reaksi redoks, Ibu minta untuk kalian persiapkan diri dulu di rumah belajar, jangan hanya main HP. Bisa atau tidak? Bisa. Sehingga pada minggu depan Ibu jelaskan kalian sudah ada gambaran. Siap? Siap. Oke, sebelum kita memulai menutup pembelajaran kita hari ini, kita harus mengakhirinya dengan berdoa. Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa, silakan. Yang bersedia pimpin doa penutup, silakan. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih banyak Gary sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Selamat pagi. Pagi.